Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hairul Anam, SEMM. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 16 tentang pendapatan. Sebelum saya mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Anggota saya ada Della Samsudin, dan Nur Fadila Ade Putri, dan saya sendiri Devita Udia Darmawan. Materi kami ada 3, yaitu konsep dasar pendapatan, pendapatan kontrak jangka panjang, pendapatan jangka penjualan cicilan. Konsep dasar pendapatan. Pendapatan merupakan unsur pertama dalam membentuk laba atau rugi dalam laporan laba rugi setelah dikurangi beban. Konsep dasar pendapatan diakui ketika beban telah terjadi atau entitas telah menanggung beban. Artinya, pendapatan tidak akan dicatat ketika beban belum terjadi atau pendapatan dihasilkan oleh beban. Definisi pendapatan berdasarkan PSAK 72. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomik yang selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atas peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas normal entitas. Istilah yang digunakan pada PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Yang pertama, kontrak. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kontrak bisa berbentuk tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktek bisnis umum persatuan. Yang kedua, modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga, variasi, atau amandemen kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak, perubahan variasi atau amandemen pesanan. Persetujuan modifikasi kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktek bisnis umum perusahaan. Yang ketiga, harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan berhak sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Faktor yang kenaikan aset. Aliran masuk aset dapat menaikkan aset, kas maupun non-kas. Aliran aset merupakan jumlah kotor yang diukur dengan jumlah rupiah aset diterima dari pelanggan. Jumlah kotor aset yang diterima dari pendapatan dapat berupa penjualan, penyerahan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Menurut Patton W.A. Littleton, 1970, mengemukakan jumlah kotor aset. A. Transaksi pendanaan yang berasal dari kreditur dan investor. B. Laba yang berasal dari kegiatan investasi. C. Hadiah, donasi, atau temuan. D. Revaluasi aset yang telah ada. E. Penyediaan dan atau penyerahan produk. Kegiatan utama dan sampingan entitas. Kegiatan utama dalam hal ini dikaitkan dengan tujuan utama entitas, yaitu menghasilkan produk dan jasa untuk mendatangkan laba dan bukan untuk membatasi jenis produk, menjadi produk utama atau sampingan. Kegiatan sampingan entitas juga merupakan sumber pendapatan dan disajikan secara terpisah dari kegiatan utama. Kegiatan sampingan dapat disajikan sebagai pendapatan lain-lain atau keuntungan diakui sebagai pendapatan karena kegiatan sampingan membentuk laba atau rugi entitas. Penurunan kewajiban. Jika entitas telah menyerahkan barang atau melaksanakan jasa, maka entitas dapat mengakui adanya pendapatan yang menurunkan kewajiban dan mendebitkan pendapatan diterima di muka. 5 tahap pengakuan pendapatan atas kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 mensyaratkan perusahaan untuk melakukan analisis 5 tahap pada saat insepsi kontrak untuk pada saat kewajiban pelaksanaan perusahaan sudah dilaksanakan. Perubahan saat pengakuan pendapatan ini tentunya berdampak pada jumlah pendapatan yang boleh diakui oleh perusahaan.
Tahapan yang ditempuh untuk menilai suatu kontrak dilakukan dengan 5 tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mewajibkan kewajiban pelaksanaan. Dan yang ketiga, penentuan harga transaksi yang di dalamnya terdapat dua hal. Yang pertama, komponen pendanaan signifikan dan imbalan variabel. Dan yang keempat, alokasi harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuan kegiatan mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang kelima, pengakuan pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Pada awal kontrak, entitas menentukan apakah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu overtime atau menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu, point of time. Pendapatan penjualan barang dan penyerahan jasa. Secara umum, kegiatan operasi utama entitas meliputi penjualan barang dan penyediaan jasa. PSAK 23/2018, paragraf 14 dan 16 mengemukakan beberapa konsep pendapatan penjualan barang dan penyerahan jasa. Dan pendapatan dapat diakui jika risiko tidak signifikan atas kepemilikannya. Misalnya, penjualan mungkin menahan hak milik atas barang semata-mata untuk melindungi kolektibilitas jumlah yang jatuh tempo, serta beberapa penjualan barang dibagi beberapa antara lain. Yang pertama, penjualan bill and hold. PSAK 23/2018 pada sebagian contoh ilustrasi 1 menyatakan bahwa penjualan bill and hold ketika pengiriman ditunda sesuai permintaan pembeli, tetapi pembeli mendapatkan hak milik dan menerima tagihan. Dan pendapatan tidak diakui ketika terdapat keinginan untuk memperoleh atau memproduksi barang di waktu pengiriman. Dan yang kedua, penjualan law away. Penjualan law away merupakan penjualan di mana barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli ketika pembeli telah melakukan pembayaran angsuran terakhir dari rangkaian keseluruhan pembayaran angsuran. Yang ketiga, perjanjian jual dan beli kembali. Perjanjian jual dan beli kembali dilakukan ketika penjual dan pembeli setuju, di mana penjual dapat membeli barang kembali yang dijual dan di kemudian hari. Dan yang kelima, penjualan dan penyerahan jasa. PSAK 23/2018, paragraf 20 dan 24 menyatakan bahwa jika hasil transaksi yang dikaitkan dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungnya dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Pendapatan kontrak jangka panjang, biaya kontrak. PSAK 72 menyatakan bahwa entitas mengakui biaya inkremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Biaya inkremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Sebagai contoh, komisi penjualan. Ada 3 biaya kontrak sendiri, terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu, biaya yang dapat
diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak tersebut. Yang ketiga, biaya lain yang secara spesifik dapat ditagih ke pelanggan sesuai isi kontrak. Metode akuntansi kontrak konstruksi. Dalam kontrak konstruksi, sistem pembayaran dapat dilakukan sebelum pekerjaan telah selesai atau biasanya setiap periode yang disesuaikan dengan tahap penyelesaian konstruksi untuk konstruksi jangka panjang, dan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Oleh karena itu, terdapat dua macam metode akuntansi yang bisa digunakan untuk mengakomodir pilihan tersebut. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian. Pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak disebut metode presentasi penyelesaian. Yang kedua, metode pemulihan biaya. Metode alternatif yang digunakan jika estimasi tidak dapat dilakukan dengan andal, yakni metode pemulihan biaya. Kerugian kontrak konstruksi. Kieso, Weigert and Welip 2017 mengemukakan bahwa dalam kontrak jangka panjang, konstruksi dapat mengalami dua jenis kerugian. Yang pertama, kerugian pada periode berjalan. Atas kontrak yang menguntungkan, kondisi ini muncul ketika selama konstruksi terjadi kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak. Yang kedua, kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Estimasi biaya pada akhir periode berjalan menunjukkan bahwa akan terjadi kerugian pada saat keseluruhan kontrak telah diselesaikan. Pendapatan penjualan cicilan. Pada saat penjualan, entitas mengakui pendapatan dan beban pokok penjualan. Hasil BKT terdapat laba dari penjualan atau pendapatan dikurangi beban pokok penjualan. Laba yang terjadi akan diakui sebagai laba jika seluruh pembayaran cicilan terjadi pada periode di mana penjualan dilakukan. Penyajian, entitas menyajikan kontrak sebagai liabilitas kontrak ketika pembayaran dilakukan atau pembayaran telah jatuh tempo, (mana yang lebih awal). Contohnya, net revenue. Pengungkapan, entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Ya, baik, sudah. Ya, saya jelaskan sedikit ya. Revenues, coba bisa dihidupkan layarnya semua.